pas bebas itu langsung makan Soto Betawi gue. soto Betawi. Rasanya gimana? Enak banget sis, gak rasa jeruji. Nah apa sih? Enggak, soalnya dengar-dengar waktu di dalam kan ada pacar gitu. Oh iya? Padahal kan di dalam penjara cewek ya. Oh gitu ya? Iya, lagian kan kalau vonis kayak gitu kan bisa diatur ya. Hai kamu. Hai, balik lagi dengan aku Siskae di podcast. Hai kamu, ini udah episode keberapa ya? Wow, nggak berasa ya, udah episode sekian ratus ya. Dan pasti kalian bertanya-tanya kenapa sekarang setupnya beda dari yang kemarin. Iya dong, karena aku cuma memakai setup ini hanya untuk guest star yang sangat spesial buat aku ya kan. Dan kenapa spesial? Ya karena apa ya, kalau dipikir-pikir banyak persamaan dan banyak pengalaman yang udah kita lewatin. Mungkin ada beberapa momen dimana kita ngelewatinya bareng dan bareng-bareng. Dan dia juga menjadi salah satu sosok yang bisa juga menginspirasi aku. Dan kayak ada sifat-sifat yang kayaknya anjir, ini orang kok bisa sekuat ini ya. Jadi aku juga ngikutin gimana sih cara dia ngadepin omongan orang, gimana cara dia nanggepin omongan orang, bacotan orang. Terus kayak aku penasaran banget sama pemikiran atau pola pikirnya dia sekarang, karena aku udah lama banget gak ketemu. Sebenarnya gak lama-lama banget sih, karena kemarin kita juga sempet ada di dalam bersama. Dan mungkin kalian juga, para fansnya juga sudah kangen ngelihat dia untuk kembali lagi ke dunia hiburan dewasa. Dan mungkin ini adalah, iya benar, ini adalah podcast pertama yang dia datengin. Dan cuma di podcast Hai Kamu Siskae. Ya kan, gak usah berlama-lama lagi ya, kita gak usah banyak bacot. Karena langsung aja aku panggilkan, ini dia Meli Trijini. Hai, ya ampun, aku kangen banget. Aku juga kangen sekali. Selamat datang di kantor aku, selamat datang di studio, dan selamat datang di podcast Hai Kamu bersama Siskae. Mel! Nah apa Siska? Happy banget loh akhirnya bisa ketemu Siska lagi. Bener, kita udah lama banget ya ketemu setelah Banget. dari rutan. Mel, gila. Ini bener ya podcast pertama yang Ini pertama kali nih beneran. setelah bebas ya kan? Iya setelah sekian purnama ya Sis. Setelah sekian purnama akhirnya kembali ke kehidupan normal dan menghirup udara bebas. Kamu bebas tanggal berapa sih kemarin? Kemarin tuh tanggal 20. 20. Berarti pas ya setahun 1 bulan. 1 bulan sama ya, karena Sama. kita dapat hukuman atau vonisnya 1 tahun 1 bulan. Tuh. Gimana rasanya bebas? Sumpah gue tuh kayak kaget ya awalnya ya. Gue tuh kayak Indomaret tuh udah kayak di titik kayak gila gue bisa nginjekin Indomaret dan gue bisa ngerasain AC Indomaret coy. Karena dulu kita nginjekinnya di Nginjekinnya KU. KU. AC, angin jeruji. Biasanya gue hampir lepas sendal. Serius saking. Sumpah se-excited itu sumpah. Karena kita ini ya rasanya kayak untuk beradaptasi lagi dengan kehidupan normal itu susah sih. Iya, benar. Cuma buat Siska pribadi kayaknya nggak terlalu susah karena ini kedua kali. Jadi ya kalau bisa dibilang udah pernah, jadi kayak yang sekarang udah easy going. Nah, terus kira-kira hari pertama apa yang kamu lakukan setelah bebas? Gue take rest sih kalau bisa hari pertama. Beneran gue Istirahat masih kayak ya. belum bisa nerima kenyataan kalau gue bebas sebenarnya. Masih kikuk pasti? Kikuk banget sih karena kayak gue gak Jet lag. lihat jalan. Iya, Tiba-tiba gue ngeliat bener-bener. jalan, oh gue bisa jalan kaki nih sekarang. Setahun cuma Setahun. melihat besi, tembok. Besi tembok udah gitu-gitu doang kan, rotasi kehidupannya di sana gitu-gitu doang. Bener. Jadi fun fact adalah dulu Siska ditahan duluan, selisih 4 bulan sama Meli. Baru akhirnya kita bareng, ya Betul. kan, di rutan kita karantina bareng. Semuanya gue bareng sama Siska. Anjir, ingat banget lagi momen-momen itu. Tapi serunya adalah sekarang kita udah bisa ketawa sambil nyeritain itu ya kan. Udah bisa menerima diri Betul. sendiri ya Sis ya. Dulu anjir nangis. Nangis. Gue inget banget lu tidur di pojokan dengan kaki di atas. Anjir, karena ya tempat itu memang tidak layak ya Nggak layak sebenarnya. banget, Dan bener, itu Sis. Overcrowded sih kalau overcrowded, menurut gue, terus overcapacity juga Overcapacity, untuk bener. tempat kita gitu. Jadi tapi ya namanya pelajaran hidup ya kan. Betul. Wak. Terus apa nih cerita? Lu ada kepingin makan sesuatu nggak sih setelah bebas? Karena dulu kemarin waktu aku bebas tuh kayak aduh pengen banget makan sate kelatak. Lu sate kelatak, Heeh. gue soto Betawi.
Oh, jadi kamu pas bebas itu langsung makan Soto Betawi gue. soto Betawi. Rasanya gimana? Enak banget sis, gak rasa jeruji. Harganya juga beda. Harganya beda. Soalnya kalau udah masuk harganya berapa ya? Berapa? Aduh, aku kangen banget sumpah. Kangen bercanda lagi, kangen kerja bareng lagi sama Asli kamu. sis, sumpah. Kangen proyekan lagi. Proyekan lagi, bener. Fans-fansmu juga dari dulu banyak yang nanya. Ini nggak tahu ya, ini semesta 3GP dan 3E. 3E. SD something bro. Itu Persatuan Indonesia. Iya bener. Terus kalau misalnya ini nih masuk ke kayak pertanyaan kontroversi, mungkin kamu udah sering ya, jadi mungkin aku nggak akan tanya-tanya soal kontroversi. Cuma kamu udah kepikiran gak sih pas di dalam tuh, kan kalau di dalam tuh orang pengen pulang banget ya. Iya benar. Kalau orang di penjara itu apa yang kita rasain mungkin nggak beda jauh karena kita ngalaminya bareng. Kalau aku dulu kan kayak kita pengen pulang. Nah terus pas pulang bingung mau ngapain. Iya, itu gue alamin bener. Boleh diceritain dikit nggak, Mbak? Sebenarnya dalam posisi di dalam tuh kamu pengen ngapain gitu? Sebenarnya gini sis, gue ada satu sisi yang kayak gue pikir kayak gue udah lumayan apa ya, nyaman sih sebenarnya. Mungkin satu sisi gue ngerasa satu kehidupan gue di dalam itu baik-baik aja karena cenderung monoton dan gue nggak ada ngapa-ngapain gitu kan gue mikirnya. Tambah lagi mungkin posisi ya emang bener-bener kayak di titik paling rendah dalam hidup ya sis, ya. Kayak bener-bener semua itu dikuras habis gitu, kayak nol. Lu bukan nol lagi, minus gitu. Sampai akhirnya kan kalau kita pikir-pikir kalau di penjara ya, kan kita nggak harus bayar kosan, nggak harus bayar listrik, gue nggak harus beli makan coy, dibiayain negara nih gue. Dihidupin negara ya. Dihidupin negara. Lo berarti ini dihidupin negara. Ini aset negara. Kita kemarin itu ditahan itu sebenarnya bukan dihukum. Bukan, dilestarikan aja. Sorry, gue potong. Naik berapa kilo? Gue 7 kilo. Bekat apa? Cadong. Anjir si pemakan cadong. Kalian kalau nggak tahu cadong itu adalah nasi box di dalam penjara guys. Dan itu bener-bener ya sis ya. Lu juga pasti ngerasain dari itu nasi jelek banget sampai akhirnya tuh nasi layak dimakan sampai sekarang. Betul, akhirnya. Setuju. Dari Wah, perubahan. Gila banget sih gue. Hari pertama gue nggak bisa makan gue. Asli Sih gue nggak makan. Tapi lama-kelamaan mungkin ya insting survival wanita huru hara ini kan. Wanita Amazon ini. Wanita binjai. Dan kita tadi sempet ngulik sedikit kayak nostalgia guys. Jadi aku sama Meli ini kan di karantina bareng. Terus ya namanya kita orang yang suka bersih-bersih dan melihat sesuatu yang agak kurang rapi dan dikit kotor tuh kita langsung jiwa mama-mama kita kayak mama kita keluar sama kayak hukum di Indonesia bersih sebenarnya, makanya mau nyapu aja gitu. Bisa itu ya. Jadi waktu itu kayak karantina tuh kita kayak kerja berdua. Bener. Ya kerja sama berdua lah, kayak bikin apa terus ngurusin nasi, ngurusin lauk semua diurus sampai termos, buang sampah, bersihin berdua. kamar mandi, Pernah cuci. gak kalian kepikiran sih kayak buang sampah? Ya pernah, anjir di sini juga emang sampah, cuci cadong. Gede coy. Iya lagi. Bukan yang dikit-dikit. Bawa kacang hijau. Bawa kacang hijau, ubi, salak. Tuh. Ya ampun, Ya kan? inget banget ya menu-menu gitu. Tapi ya itu cukup untuk diceritakan dan ditertawakan saat ini. Udah ngelewatin fasenya Betul. juga kan. Walaupun, sampai udah iya. sebegitunya gitu sis. Walaupun pada saat itu kita ngelewatin sambil nangis. Tapi begitu dijalanin sis, ternyata gue udah setahun juga di sini dan gue hidup-hidup aja gitu kan. Walaupun mentalnya agak breakbeat nih Ya, sekarang, agak break dance gitu. Tapi ya itulah karena kita juga saling support pada saat itu dan saling nguatin. Ingat banget pas sidang ya kan, nangis bareng cong. Parah sih itu aku sidang, gila. Nangis bareng terus kayak aduh hukuman gue berapa nih umur gitu. Iya karena kita kan satu ya, beberapa kan dari kita emang di split kan berkasnya. Betul. Jadi kayak agak deg-degan apakah sama atau beda kan kita nggak tahu di situ posisinya. Iya, syukur kita udah kembali dan welcome back. Thank you. Aku happy sekali loh begitu ngelihat Siska langsung comeback. Wah gila. Terima kasih karena banyak yang harus dikejar karena kemarin ketinggalan setahun ya Bu. Parah, kayak udah ngerasa Asli. ini gimana sih setahun udah gak dilihat gitu. Oke, terus kira-kira kamu udah punya planning gak sih setelah itu, balik lagi ke pertanyaan planningmu apa nih? Pas kamu udah keluar dari pintu kebebasan Dari itu, pintu kebebasan pintu itu. besi yang tebel banget anjing. Tebel banget, gila. Kayak dompet gadun. Terus kayak
Beda banget tau Iya kan? sis. Udaranya tuh kayak langsung beda banget. Langsung bersih ya. Langsung bersih banget. Walaupun polusi juga. Polusi juga, tapi Iya kayak akhirnya gue bebas. Gue bisa kemana-mana aja nih. Ibarat katanya sebenarnya kan kita kalau misalnya keluar ya sis ya, kita bisa naik angkutan umum secara gratis kan, Iya, dengan surat kebebasan itu. Bener-bener. Gue tuh sebenarnya mau ngerasain itu. Gue udah mau naik angkot banget itu. Anjing gue aja dari Pondok Bambu. Dari Pondok Bambu. Salahnya dijemput aja gue. Kalau nggak gue udah melalang buana gue naik Asli. angkot. Terus langsung kepikiran nggak mau ngelakuin apa? Kalau misalnya untuk ngelakuin apa, yang pertama gue memang pengen banget ke Indomaret, udah gitu doang. Beli masuk Indomaret ya. Ingin itu gue ke Indomaret, gue tuh sampai udah lupa aroma Indomaret tuh gimana. Dan udah tercapai Udah kan? ada tercapai, gue nangis beneran sis, Ya. se-happy itu sis. Bagus. Ini udah berapa hari sih total? Udah sebulan nggak sih? Udah belum sampai sebulan Belum deh. sebulan Ya ya? beberapa minggu doang sih gue baru bebas. Oh ya syukurlah. Jadi udah tercapai keinginan kamu cuma pergi ke Indomaret. Ke Indomaret Simple. doang, gue simple banget hidup gue. Simple. Terus kepikiran buat sesuatu yang baru gitu nggak? Mungkin rebranding kah atau bikin something new site kali ya, Oke. sisi baru dari Melly 3GP atau tetap dengan brand yang lama atau self brand yang lama gitu. Kalau aku sih lebih ke rebranding sih sis, tapi soalnya kan dengan posisi kita udah seperti ini kan ya sis ya, aku ya khususnya aku ngerasa kayak kalau misalnya aku di jejak yang begini-begini aja nggak bakal berkembang kan, jadi kayak ya udah mungkin harus nge-rebranding menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Sebenarnya ada yang positif lo dari gue, jangan negatif mulu. Kalian tuh sebenarnya kalau ngobrol sama Melly nih anjir orangnya pinter, bisa diajak tukar pikiran, tukar pendapat. Tukar pasangan nggak? Sun kan? Ajar lu, mancing lu. Mancing Ya mana ampun. mantan? Aduh, terus kamu udah ada tempat tinggal kan berarti setelah Untungnya ada sih. untungnya. Kemarin gue udah mikir kayak, oh gue bengkel. Enggak, gue kan sempet ngajakin lu tinggal di sini. Iya sih, tapi kan maksudnya kan ya kita nggak ada yang tahu ya hidup tuh Iya, bakal gimana ya. Dan benar. gue juga maksudnya bukan tipe orang yang suka berharap sama orang. Iya. Selagi masih bisa ngadepin diri Ngandelin diri sendiri, sendiri, ngadepin iya. diri kenapa harus sama orang lain gitu maksudnya. Setuju. Ya rencana Tuhan lah kita nggak tahu Iya. ya. Karena aku juga sedikit banyak tahu lah lika-liku hidupmu seperti apa ya kan. Karena jujur banget dari sekian teman-teman di penjara tuh aku nyambungnya ngomong sama dia soalnya. Ya kan, ngobrol kita berdua mojok ngobrol baca buku, Baca buku, ngerajut. bener. Ngerajut dia jauh banget ngerajut sumpah deh. Buset, jadi kayak kita deep talk-nya di sana, orang pada sibuk ngerokok, kita deep Ya talk, gitu-gitu ya kan? doang hidupnya emang sebenarnya. Terus sekarang kamu tetap di Jakarta berarti? Aku tetap stay di Jakarta. Ya ampun pura-pura nanya, padahal mah tadi udah ketemu di Jakarta. Iya, padahal tadi ketemu tuh. Oke, tapi nggak ada planning untuk pindah ke kota lain mungkin? Ke Mars kayaknya sih. Itu bukan kota ya, Neng? Enggak lah, aku di sini aja. Soalnya aku bingung kalau misalnya mau ke kota lain tuh mau kemana, belum ada kepikiran sama sekali. Jogja mungkin? Jogja. Ya kan, fansmu banyak di Jogja. Kita Masa bikin, sih, sis? guys, nanti komen dong kita bikin apa nih? Aku bikin apa nih sama Melly? Dua bondol. Dua bondol ini. Dua cendol susu Dua cendol kali ya. susu. Dua cendol susu. Seru kayaknya. Ntar dulu deh. Lu mau minum nggak? Boleh. Seret juga nih Sama dia lama-lama bacot ya. dulu ngomong penjara lagi, buset. Susah nih kalau udah ngomongin hukum nih sih soalnya. Siap. Bikin koktail, tapi ini tadi udah disiapin jadi kayak tinggal kocok. Emang boleh dikocok ya? Emang boleh sekocak itu sih. Nanti meledak lagi. Semoga suka Mel. Oke. Beneran lagi nih anjir. Lah emang ada bohongannya sis? Iya kan nggak gimmick ya kita mah. No gimmick lah sis lah. Gimmick capek ya bun. Tolong deh sis, udah banyak banget gimmick-gimmick ini sis. Sambil karena kita kemarin mengalami kepahitan, mari kita menikmati manisnya hidup sambil bersulang. Anjay, kata gue teh. Apa kata gue teh? Oke, Oke. lanjut. Mungkin banyak orang yang belum tahu cerita kasus dari perjalanan kasus dari si kelas bintang ini. Oke. Yang membawa kita akhirnya mendekam. Mendekam. Setahun sebulan ya kan. Untuk aku pribadi sih sebenarnya aku sudah mengikhlaskan dan ya udah ambil pelajarannya aja gitu kan. Nah kalau buat Melly sendiri nih Mel, kira-kira lu ada nggak sih kayak pengen revenge atau malah kayak anjir gue udah hancur nih kayak ya udah sekalian aja gitu. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Kalau gue sih sebenarnya hampir sama kayak lu ya, kayak udah nerima aja. Mungkin emang udah jalan gue untuk masuk juga sih Iya, gitu iya. maksudnya. Udah emang harus ditarik ke sana mungkin untuk memperbaiki diri gue ya, buat ngimprove gue. Mungkin kalau gue nggak di sana gue nggak sadar gitu loh dengan apa yang gue lakukan selama ini gitu.
Ya, tapi gue cuma berdoanya sih gini ya, semoga nggak ada lagi orang yang kena kasus hampir sama kayak kita nih sis gitu. Setuju. Cukup udahlah pelajarannya sampai sini aja gitu. Jadi ya gue udah ikhlas aja sih sebenarnya kalau masalah kayak gitu. Karena udah lewat juga. Udah lewat juga sis gitu. Tapi Dan gitu. Dan sorry gue potong. Dan mungkin si pihak pertamanya ini waktu itu sudah menyampaikan maaf dan sudah mengakui bahwasanya dia ini memang sengaja mengeksploitasi kita. Iya, benar. Karena lu sama gue ada nama, kata dia gitu, versi dia. Tapi emang sebenarnya kesel sis, maksudnya Iya kan? kita udah tenang nih hidup kita, terus tiba-tiba diusik, lu dimasukin tuh ke situ. Tapi ya udahlah, mungkin ada hikmahnya, gitu loh. Nah dari situ kan kita pasti tahu mana yang bener-bener temen, Iya. mana yang bener-bener support dan mana yang ninggalin. Bener. Ada. Dari temen lu yang bener-bener support sampai sekarang. Ada sis. Ada. Dan maksudnya gue seneng juga sih, maksudnya kebuka gitu loh. Oke. Jadi kita tuh tahu orang yang benar-benar ada saat kita emang titik terendah dalam hidup kita sampai sekarang itu siapa gitu. Ya happy aja udah. Yang nggak ninggalin udah ya. nggak ninggalin. Setuju. Aduh seru banget. Kayak nanti kita kayaknya ngobrol banyak nih di belakang kamera sih masalah penjara. Soal penjara itu dengan huru haranya, semua lika-liku, drama Drama-dramanya. pertengkaran. Gue udah capek. Drama pertengkaran dan percintaan tentunya. Percintaan tentunya. Meli jadi saksi hidup sakit hati si Sky anjing. Tapi jadinya ya udah nggak apa-apa deh. Aduh, udah hara lah pokoknya. Huru hara banget. Dan ternyata maksudnya kehidupan di penjara tuh nggak template itu juga gitu loh. Gila sih. Mental hancur sih kalau misalnya nggak kuat-kuat sebenarnya. Berarti kita termasuk orang-orang kuat coy. Iyalah, kuat anjir bawa beban Bawa beban kemana-mana. Yoi, makanya waktu kemarin kita sidang itu kan Oke. sempet pihak siapa ya? Pihak penuntut umum atau pihak majelis hakim kalau nggak salah itu sempet aku inget banget nanyain soal media sosial kamu nih. Oke. Itu seingat aku pertanyaannya adalah kenapa media sosialmu masih aktif padahal kamu lagi di dalam gitu kan. Itu kamu waktu itu menjawabnya gimana ya? Nah kalau misalnya masalah itu tuh kemarin tuh kebetulan emang akun aku tuh hilang sis. Gue nggak tahu kenapa akun gue selalu hilang waktu udah mau lebaran. Apakah gue disuruh bertobat atau gimana? Gue nggak ngerti. Apa gue sedajal itu? Sampai gue ditegur. Ditegur lewat akun Ditegur hilang lewat ya? akun hilang gitu maksudnya. Dan itu emang udah kejadian itu udah bertahun-tahun, berapa kali gitu di dalam setahun gitu. Nah sampai akhirnya aku kan ditanya tuh kan sama majelis hakim kan, kenapa akun kamu masih aktif dan kamu ada ngepromosiin segala macam dan telegram dan lain-lain gitu kan. Ya aku jawab aja emang saya nggak ada megang akses apapun pak untuk saat ini ya, aku bilang kayak gitu. Jadi kalaupun memang bapak ada ngelihat akun yang mempromosikan yang lain-lain itu bukan saya gitu. Iya, karena banyak fake account. Fake account gue itu gila tau. Dia Iya. tuh bener-bener buat tele. Iya anjir, gue juga kemarin banyak Iya banget kan, yang ketipu. sis? Masalahnya orang yang ketipu akhirnya ngelabraknya ke Kita real account kita anjir. real account kita dibilang penipu. Kan nipu ngapain cepet gope Ya ya? makanya ngapain itu gara-gara 50.000 gitu. 70M kayak kasus apa gitu Apa kan? gitu, sekali banyak gitu Iya, makanya masuknya. di dalam tinggal longkang-longkang ya. Iya, lagian kan kalau vonis kayak gitu kan bisa diatur ya. Lalu dari anjir ngomonginnya penjara, hukum. Tapi Aduh. jujur nih Mel, gue tadi sempat cerita ke lu kan, gue pengen banget ngambil kuliah lagi Oke. hukum. Iya. Karena percaya kan kalau misalnya orang yang tahu hukum itu antara orang yang belajar hukum sama Iya. orang yang udah kena Udah kena hukum, bener. Bener kan? Bener. Dan itu penting banget sih buat ngeprotek kaum Iya kan? seperti kita ini. Kaum seperti kita itu ya ampun. Aduh, terus what is new about you? Apa ya? Mungkin kepribadianku yang baru lebih hati-hati. Terus ya mungkin lebih nggak gegabah ya sis. Kalau dulu gue jujur sih gue agak barbar sih dulu. Maksudnya gue nggak terlalu peduli ya. Tapi sekarang mungkin kayak gue ngerasanya kayak oh ternyata gue harus peduli sama diri gue sendiri. Kok gue nggak peduli banget nih sama diri gue, hancur gue masuk lagi atau gimana kan kita nggak tahu ya maksudnya. Iya. Worst case kita kan kita nggak tahu Iya. kan sis. Orang nggak semuanya baik coy masalahnya. Tuh, dan banyak juga yang orang nggak suka. Betul. Karena ketika kita sudah ngalami jatuh lah kasarannya kita kemarin di titik Terendah ya. terendah dalam hidup, terus tiba-tiba kita bisa bangkit. Mhm. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang nggak suka melihat kita Ya kita kan nggak Comeback. tahu ya.
Ada sih pasti kayak gitu. Tapi Ada. ya kita nggak boleh fokus sama hal-hal yang memang tidak mendukung dan tidak membuat kita tumbuh ya. Bener. Karena nanti kita bakal stagnan di situ-situ doang. Betul, setuju. Jadi kita harus benar-benar kayak yang ya udah kita take care diri kita, Betul. kita upgrade life skill atau upgrade apapun lah. Jadi lebih baik, lebih berkembang. Tapi gue mau nanya tapi kayak terlalu ini gak sih? Nah, apa sih? Enggak, soalnya ngedenger waktu di dalam kan ada pacar gitu. Oh iya? Padahal kan di dalam penjara cewek ya. Oh gitu ya? Menurut Nana gimana? Mel, jujur, lu nahan hawa nafsu karena gue tahu lu sama itu apa anjing. Gue tahu. Gak enak banget tau sis, gue kadang kayak udah mau demam tau gak sih rasanya. Setahun coy, gila. Gue speechless anjing. Makanya lu sama gue gak jauh beda. Sis, gue nahan banget sih. Setahun kemarin gak nge. Gue tuh kadang kayak kadang ya, maksudnya kan kita ada fase-fase kayak gak bisa tidur begadang terus kayaknya tuh gue kepikiran, tapi situasinya tidak mendukung gitu loh sis. Dimana kan kita satu kamar tuh kan rame banget kan. Iya, lu juga anjir. mau ngapa-ngapain juga nggak bisa. Even di kamar mandi aja lu tahu gimana Oh iya, kan. kamar mandi lu setengah Kamar ini mandi ya. gue kalau gue mandi Tete kelihatan dari ujung sana 1 kilometer dah. Gini sis, gimana dong gue mau ngapa-ngapain juga gue susah, gue nahan hidup gue. Ya ampun. Kuat tuh nahan setahun. Aduh sis, nggak tahu deh sis. Bukannya kemarin pinjem jari siapa ya? Jari-jari siapa? Aduh. Jari siapa sis? Tapi akhirnya setelah keluar langsung ya balas dendam Langsung ya. sis, langsung epic comeback sis. Langsung aja Hajar. Dengan tahan sih, soalnya gue nahan 1 tahun coy, gila banget gitu maksud gue. Yang biasanya nggak gitu-gitu banget kan ya. Iya sih. Ya, bener. Dan lu nggak ada, maksudnya lu sama teman-teman yang lain tuh kayak nggak ada ini ya, nggak ada trainingnya. Maksudnya kalau gua kan ditaruh di Polda dulu nih, Iya. 4 bulan nih kan, maksudnya ditaruh ke penjara pun di penjara rutan atau lapasnya pun kayak nggak kaget-kaget banget Karena karena lu udah udah pernah ini ya. gitu kan. Dan maksudnya sebelum ini pun gue juga udah pernah masuk Oke. lagi gitu kan, kayak kasihan lu pada nangis anjir mereka. Buset nangisnya 3 hari anjing. Gue belajar dari Siska juga kan. Gue begini, Siska bisa kuat, gue harus bisa kuat gitu maksudnya. Karena gue ngeliat lu juga gitu loh. Gue sampai nenangin mereka orang kayak Dia benar-benar kayak ibuan banget dan benar-benar nenangin banget. Udah bisa. aman aja gue Aman. lo gitu ya. Lu lihat gue. Dan dia bisa ya. Oke, berarti gue harus bisa. Siska bisa, gue bisa gitu. Iya, Jadi iya. dia sebenarnya salah satu penyemangat gue juga di penjara sebenarnya. Saling nguatin. Menguatkan aja. Bener. Aduh, penjara story ini anak Tapi judulnya emang apa ini? sekaget itu loh sis, gue lihat kamar mandinya gue shock Iya banget sis. cuy, Gue tau masalahnya gak sih lu kayak berasa mandi outdoor, tau gak sih? eksip ya. Eksip coy. Iya, anjir, lu lu kayak mandi. mandi di depan 27 orang. Karena waktu saat Bener-bener. itu kita ditahan itu 29 tuh 27 atau 29 orang. 29. Gue berasa 29 mandi di diliatin dalam. 29 orang nih gue mandi nih. Jadi kayak hey, lihat show gue. ya. live show ya, Wak. Iya parah. Wah, gila sih. Gila sih itu gue. Mana Itu lu shock tidurnya banget. ketetesan lagi. Ini sumpah seru banget. Sumpah. anjing. Bisa buat jadi cerita ya, Wak. Segila itu sis. Gak nyangka Tapi bisa. ya, bentar lagi kita kaya raya. Amin ya. Comeback, kaya raya. Kaya raya. Banyak uang, finansial stabil. Amin. Financial Emosi stabil. Emosi stabil. Abis itu apa lagi yang stabil? Ya, dunia apa ya? Huru-haraan ini ya. Huru-haraan stabil. Kamu sekarang jadinya gimana nih nanti kedepannya tetap ngonten? Karena gue percaya tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Setuju? Ya kan? Tapi tetap kalau legend mah legend aja sih. Anjay. Anjay. Dibilang ya 3 GP, gue 3E. Ya udah kita bikin apa kayak gitu yang berbau 3 Oh, tri. Ambil makan. Oh, gue sampai lupa ngomong. Ini pertama kalinya Meli main ke Jogja anjir seumur Aku baru hidup ini ke Jogja. dan langsung ke 3E. Langsung gue kesini dan gue akhirnya ngerasain mobil Siska. Apa sih anjir? Belum aja lu gue setirin. Nah, gue nunggu Siska nih nyetirin gue nih. Lagi kita bikin ini kali ya, seru-seruan carpool kayak atau Boleh, nyanyi gue mah podcast dalam hayu mobil. gue. Pain aja juga hayu kalau gue mah. Banyak banget. Mel kemarin juga tawaran pekerjaan ketika lu udah bebas, banyak banget yang nge-reach out gue untuk Kak bikin ini dong sama Meli, Kak bikin itu yuk sama Meli, gini.
Gue sih ayo aja ke satu, cuma kedua gue ngeliat lu. Karena kan gue ngerasa nih pertama kali masuk penjara setelah bebas tuh gue nggak mau ketemu orang. Iya. Gue mau healing dulu. Iya. Gue mau recovery emosional gue mau kayak ngilangin insecure gue dulu, anxiety gue dulu. Makanya gue bilang kayak, tar dulu deh nunggu Melinya siap. Iya, lu udah ngerasain duluan sih, jadi lu pasti tahu apa yang gue rasain jadi kayak, ya. Mel, takes your time, it's okay, no need to rush. Jadi Iya. kayak aman aja, yang penting kabarin lu kalau udah siap kerja gitu kan. Dan ternyata nganggur gak enak. Oh ya, nganggur lu punya kosan 1000 pintu nggak masalah, Itu Cong. nggak apa-apa. Ini baru bebas Ini penjara, baru bebas Mang. penjara, 0 minus nganggur lo. Mau jadi sampah masyarakat lo. Aduh, tapi Aduh. ini loh, tadi tuh kita juga sempet ngobrol yang soal ini, Mel. Apa tuh? Banyak banget perempuan di luaran sana yang sebenarnya itu mungkin satu tidak seberuntung kita ya. Iya, benar. Terus kedua itu karena mereka juga pernah mengalami hal yang mungkin serupa sama kita yang berhadapan dengan hukum. Perempuan BDH atau yang perempuan berhadapan dengan hukum. Ya. Itu tuh kadang kita melihat ini ya, mereka itu kayak mirisnya nggak sih teman-teman kita di dalam, Iya. kayak mereka nggak punya bantuan Hukum sama sekali, benar. Nah, tadi Meli kayak kepikiran buat ngajakin aku untuk bikin suatu program gimana ya kalau misalnya kita mendampingi orang-orang yang kurang beruntung seperti kita yang nggak punya siapa-siapa untuk menghadapi hukum. Ya nggak sih? Benar sis, benar Pikiranmu kayak mana? Maksudnya pandanganmu ke depannya gimana? Kalau menurut gue sih itu sih penting ya, karena maksudnya kalau perempuan ini lebih insecure sih kalau menurut gue dibanding laki-laki ya. Bener. Gimana? Kalau misalnya perempuan tuh lebih mikirin perasaan gitu loh sis. Kayak mungkin kadang mereka ngerasa kayak gak ada yang mau nerima gue lagi, gak ada yang mau bantuin gue, terus kayak gue dicampakin, terus gak ada yang mau survive buat gue segala macam. Karena kan kita sebagai perempuan ya tetap butuh perlindungan kan. Betul. Apalagi bagi yang ngadepin ini semua sendiri tuh beban sis. Iya sih. Kita Beban aja yang banget mungkin gitu. masih ada orang yang untuk support aja kita ngerasa berat ya. Ngerasa berat, apalagi yang benar-benar gak punya siapa-siapa gitu. Setuju. Mungkin nanti kalau ya kita bikin. Boleh sis. Guys, kalian kalau misalnya ada insight atau ide, kalian bisa tulis. Aku sama Meli kedepannya mau bikin apa ya. Kayak mungkin yang aku bilang tadi, kita mengubah pola stigma masyarakat benar. terhadap perempuan yang sudah pernah dihukum. Karena sebenarnya di dalam penjara itu kayak nggak semuanya salah. Dan gak semua orang jahat sis. Kalau menurut gue orang yang di penjara itu cuman gara-gara apes doang. Satu apes, setuju. Kedua mungkin salah tempat. Salah tempat, benar. Ya kan, dan salah waktu. Benar. Iya. Biasanya sih seperti itu. Orang-orang pada jahat kok di luar sana, tapi gak kena penjara aja. Betul. Lagi gak apes aja. Belum. Gak Kan tahu kalau nanti. Hari apes tidak Gak ada di kalender. Bener. Terus intermezzo dong, kalau misalnya lu udah kemana aja setelah bebas ini? Maksudnya healing kemana, liburan kemana gitu? Sejauh ini paling jauh ke tempat lu. Ya Allah, ya belum. Langsung ke Jogja gue. Healingnya ke Jogja Healingnya ya, langsung ke dan disuruh Jogja kerja nih gue. sama Siska. Gak. Disuruh kerja. Santai ini mah. Kerja apa sih? Aduh, tapi thank you Mel kalau udah menyempatkan waktu dan tenaga untuk hadir ke tempat aku, dan ini benar-benar spesial. Hidup di penjara gak? Iya, nggak singkat lagi hukumannya, Gak kayak 8 singkat. tahun. Dan emang kan kalau misalnya kasus-kasus seperti itu kan emang lama banget kan sis. Iya, perlindungan anak. Perlindungan anak tuh udah hampir 5 tahun ke atas. Iya. Itu lu bayangin aja dia bertahan hidup 8 atau 5 tahun. Bagaimana gitu cara dia buat hidup sejauh itu tanpa ada support siapapun lagi. Seru ya, seru. Kayaknya nanti kedepannya next lu harus jadi host. Boleh. Hosting di YouTube Hai Kamu. Ya nggak sih guys? Setuju kan? Setuju. Biar orang-orang Cocok, TikTok bungkus sama nih. kita. Jangan programnya yang bungkus. Jangan dong. Kamunya yang dibungkus. Gue udah dugem belum? Udah minum alkohol ini? Udah dong. Udah dugem ya kemarin? Sudah. Oke. Merayakan kebebasan. Merayakan kebebasan. Karena menghirup udara bebas. Iyalah. Mau dugem gak di Jogja? Ada rekomen nggak? Kita mah banyak kalau kita yang datang mah. Numpang dong ya. Boleh kali. Dia mah aman. Nggak yang gimana-gimana kan lu. Gue mah masih batas. Wajar ciuman doang kali. Kau tahu sih? Ayo gosip ya. Guys, gue ingetin ya.
Buat lo yang belum pernah masuk penjara, ya jangan sampai lu masuk penjara. Tapi lu pada kalau udah masuk penjara inget nih ya. Bener loh. Penjara itu Penjara itu kecil, kecil. walaupun dihuni 500-600 sekian orang. Betul. Sekalinya lu bikin sesuatu rame. Langsung rame. Boom, katanya Seantero seantero Indonesia Raya mengetahui hal itu. Gue juga kaget apa nih dalam hati gue. Tapi sex life nggak wajar. Ya, maksudnya sex life juga nggak lancar. Itu yang buat kita Iya, stres. benar. Perempuan-perempuan stres di dalam penjara adalah karena kekurangan seks. Kurangan seks bener. Ya kan, dan akhirnya memiliki orientasi seksual yang sedikit berbeda, Iya. tapi hanya untuk sementara. Iya, bukan yang untuk berkepanjangan. Iya. Sebenarnya gini loh sis, kalau menurut gue tuh basicnya orang-orang tuh kadang di sana udah kurang perhatian aja. Dan ketika ada yang ngasih, Ada yang mengasih hal tersebut, jadi kayak Betul. ih kok Bisa lucu, nih. sabi kali gitu. itu. Makanya jadi kita tuh kayak ngerasa di fulfill, Iya, attention kita, attention, affection, ya bener. kan? Aduh, apalagi kalau misalnya yang apa namanya love language-nya itu act of service. Dapat semua. Dapat semua. Physical and Mengecap lu. Ya gitu dong. Karena lu kan masih batas wajar, Aduh. masih French kiss doang. Aduh. Gua udah Kamu udah sampai mana? Kira-kira? sampai Cikampek. Wah, Yuk jauh lanjut. dong. Jadi exhibit in jail ya kan yang kayak permasalahan mandi. Lu inget kan kalau misalnya kamar mandinya cuma sepaha anjir. Sepaha benar-benar ditaruh Jadi di kita sepaha. bener-bener kalau berdiri tuh Kelihatan. tete kemana-mana, kita bisa sapa-sapa. Sumpah gue sekaget itu sih, begitu gue kayak jalan-jalan keliling blok, gue Orang pada mandi. Orang pada mandi, pada keramas. Pemandangan apa ini? Pada gini-gini. Apakah ini dimaksud pemandangan surga? Wah, tujuh bidadari. Tujuh bidadari. Kaget sih, sumpah gue shock banget ya Iya kayak sih. ini apa? Gue gak kaget karena memang udah pernah gitu kan. Cuma yang kemarin itu memang terlalu banyak manusianya. Banyak banget Iya, gitu asli, maksudnya. asli. Dan gue bukan tipe orang yang maksudnya lebih yang seneng orang banyak itu sih. Iyalah. Gue ngerasa ke distract aja gitu. Ngelihat orang Anxiety sebegitu ya. banyak. Apaan nih orang banyak banget. Tapi lu trauma gak? Jujur. Apa penjara? Iya. Ya trauma lah. Kapok gak? Apa gue sih sumpah. Gue sampai kayak udah gue tobat, gue nikah aja kali apa ya, gue mikir udah ih. Lu sampai ada kepikiran Sumpah gue merit. ada sampai ada kepikiran merit, tau gak sih lu? Dan lu percaya merit akan menyelesaikan masalah lu? Enggak pak, sebenarnya merit itu bukan bukan cara untuk menyelesaikan masalah, malah menambah masalah lu ketika lu memang belum siap sebenarnya. Tapi ketika lu emang udah stabil, lu merasa udah mungkin siap secara finansial ataupun emosional lu, oke kok merit itu. Karena pada dasarnya lu bakal butuh seseorang buat nemenin lu pada saat tua. Karena ketika lu punya anak lu pasti punya kehidupan sendiri kan. Pasti lu sama pasangan lu. Anabul? Boleh, gue juga punya anabul. Oh iya, kemana ya mereka? Sudah diambil hak asuhnya. Sudah diambil ayah asuhnya. Sudah diambil sama ayah asuhnya. Tapi kan lu waktu itu kepikiran merit itu karena udah mentok anjir. Iya, sudah di penjara. sementok itu. Enggak pasti ada pikiran gini kan, gue cewek, gue udah kayak di hadapan apa sih di mata orang tuh gue udah pasti hina, nggak Hina, berguna. bener sis. Terus ditambah lagi gue mantan narapidana. Nah, masalahnya gini, gue mikir juga, emang ada yang mau merit sama gue? ada lah, maksudnya ada perasaan seperti itu sebenarnya Iya, sis. insecure. Perasaan kayak, gue pantas gak ini nikahin, gue pantas gak ini. Itu sebenarnya ada sis. Dan Ngerasa memang nggak mungkin pantas ya. masih membekas ya pada saat itu. Tapi ya mungkin kan orang juga punya sisi masa lalu yang berbeda ya. Kita kan Iya. nggak tahu Nah, kan. kita beda milihnya aja, iyalah setuju. Mhm. Tapi kan dari pengalaman itu tadi kita akhirnya memutuskan untuk let's being a good person Iya. and be better lah. Ya be better person ya. Betul, setuju. Ya ampun, Meli. Ya love story di dalam sana nggak usah dibahas ya karena itu lebih ke saya sebetulnya kalau Aku love story. adalah saksi bisu dia di kisah-kisah dia di sana, nangis-nangisnya dia, gue tahu. Tapi aku pura-pura tidak tahu. Aku tidak tahu Janji kayak aja. Janji ya jangan nyakitin Siska. Sumpah, gue rasa emosi itu tahu gak sih lo? Sumpah, waktu begitu gue tahu kelakuan dia bagaimana. Kurang ajar lu ya. Lu kemarin udah ngomong sebegitunya dan seserius itu, dan lu bawa orang tua. Gue nggak suka gitu maksud Iya, gue. anjir. Lu kalau misalnya emang nggak bisa pertanggungjawabin omongan lu nggak usah bawa orang tua coy. Parah sih. Karena
gue tahu sis gimana rasanya posisi dia di saat lu seperti Ya itu ya sis. kan? Sumpah, gue se-emosi itu. Dengan gampangnya dia langsung kayak begitu yang lain pergi, ada yang lain, switch aja ah. Emang segampang itu lu ngebuka hati lu buat orang lain, segampang lu buka baju? Ya iyalah di penjara tuh. Gimana sih lu? Gak gitu lah konsepnya, gila ya dalam hati gue. Terus segampang itu mainin anak orang, gila dalam hati gue. Karena gue tahu sis tuh udah sebegitunya kemarin. Ya kan? Udah gak usah Ah, udah deh. Masih Lucu lagi. di belakang kamera Di belakang aja. kamera aja. Tapi ada momen-momen yang lu kangenin gak sih dari penjara, Mel? Sumpah sis, gue kan sebenarnya gak ada kepikiran sebenarnya buat jadi apa namanya tahanan pendamping lah di sana ya. Oh, bentar gue jelasin dulu ke anak-anak ke temen-temen nih, guys. Oke. Sorry. Meli itu di dalam kerja. Kerja Jadi, gue? Tamping itu tahanan pendamping, di mana apa ya kasarnya ngebantu para petugas-petugas. ya. Jadi gue punya jenjang karir sebenarnya di Aja, sana. wanita karir. Wanita karir dan kurir sebenarnya. Oh iya dia juga kurir. Asli kalau mau nitip apa-apa Mel nitip dong Gue buat ada ini. bisa lagi gue. Mel nitip makanan sih gitu. Bisa gue lagi. Nganterin malam-malam. Nganterin malam-malam, segila Lanjut itu kita gue. kangen jadi tamping. Ada momen-momen tertentu ya sis ya. Maksudnya kayak, gue kok bisa jadi announcer di sana gitu kan. Iya, Buat iya. orang kayak misalnya ngambil cadong Dahlia 1-15 cadong paket gitu. Aja, Itu lucu iya. banget tau sis. Gue gak pernah nyangka. Dia jadi kalian tau gak sih kayak yang di stasiun Iya. kereta Sancaka bla 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 gitu. Dahlia Meli jadi begitu di penjara. 1-15 cadong paket. Sekali lagi blok D 1-15 cadong paket. Dan orang dengernya juga kayak, iya suara Meli ini Iya, enak langsung soalnya gitu suara ya. lu, anjir. Ya ngomong aja enak apalagi desa coba. Wow. Wow. Yuk. Jadi itu ya kayak Lucu lagi, Sis. Kesel gue. momen-momen yang lu kangenin. Dan lu tau gak sih sis, gue sampai naik toren anjir. Lu gak tau ya gue jatuh kemarin. Oh, yang lu ceritanya cuma jatuh di tangga sih. Jatuh di selokan. Gue selokan. Yang pincang. Ya oke, itu gue Yang di jatuh blok selokan. gua, yang di Yang di blok blok lu gue iya jatuh di selokan. Terakhir kali gue manjat toren sis, gue jatuh ke asbes dan Sumpah Mel. Sumpah. Tapi itu gue udah keluar ya. Lu udah keluar pada saat itu. Gue jatuh ke asbes sis, bener-bener tuh asbes bener-bener bolong. Bolong. Kaki gue ada setengah tau Ya gak ampun sih? Meli, goblok. Dia udah kayak Samson, Lu Cong. udah gak ada harga dirinya di sana sebenarnya. Lu udah kayak Samson. Pekerjaan apa aja lu kerjain. Gue wanita kurir gue. Cuci toren dikerjain, antar makanan pakai Lucu banget dikerjain. deh. Maksudnya gak apa-apa tapi gue seneng gitu. Akhirnya gue Iya sih. gue tahu diri gitu. Maksudnya gini, gue nggak selamanya hidup enak coy. Setuju. Gitu. Jadi pada saat ketika gue suatu saat kita kan nggak tahu ya namanya rezeki ya. Emang Iya. roda kan yang berputar. Tapi kan kalau kayak Rafathar kan rodanya di atas terus. Oh iya, bener. Ya. Kalau gue kan roda gue bawah banget sis. Gue sadar maksudnya roda gue tuh nggak selamanya di atas. Jadi begitu gue tiba-tiba gue emang down sedrop-dropnya, gue udah kuat ngadepin itu. Dan nggak kaget. Dan nggak kaget. Dan jangan berpikir bahwasanya kita ini perempuan yang nggak mau kotor. Iya. Maksudnya nggak mau ngambil pekerjaan yang kayak pekerjaan remeh-temeh ya. Iya. Justru kita ini, apalagi Meli ini pekerja Ya agak dah. pekerja keras, bahkan cuci toren ke atas naik aja di Dia juga begitu tahu. Gue juga Gua ngechat ya. Dia ngechat sumpah. Ngechat Dia orang besi, kuat anjir. banget. Gue salut banget dah. ngecat besi tralis Ngecat besi gua ingat. tralis. Lucu banget deh. Gue kegiatan-kegiatan di sana Iya. tuh aneh-aneh tapi lucu gitu Ya sebenarnya. karena itu nggak ada lagi Mel. Iya. Karena akhirnya kita distraksinya ya lewat itu pekerjaan, kerja apapun itu, terus baca buku ya Baca lagi-lagi buku, ya. daripada kita bergosip ya dan Iya berbunjing. ngapain ngomongin orang. Orang aja yang ngomongin kita. Kita nggak usah ngomongin orang. Because we are the trending topic. Of course. Terus lu ada pesan-pesan nggak buat orang teman-teman kita yang apa sih Buat masih di dalam? teman-teman kita yang masih di dalam. Nggak tahu nih mereka nontonnya gimana. Orang mau pesan-pesan gimana sih tim gua juga? di sini. Emang bisa bawa handphone sih? Nggak bisa itu Kan penjara. gak bisa hei. itu penjara, bisa hei. dikasih Gak alat bisa telepon. sayang. Nggak bisa. Gak bisa. Yuk, lanjut. Au. Tolong Mel sampaikan buat teman-teman kita yang masih menjalani sisa hukuman Sisa atau hukuman. yang baru berproses dengan atau baru menghadapi proses hukum. Ada nggak yang mau lu sampaikan? Kalau yang mau gue sampaikan sih sebenarnya ya, lu harus sadar lu kuat. Lu itu adalah orang pilihan yang gini. Kalau menurut gue, orang yang masuk penjara itu adalah orang pilihan politik. Gue udah serius nih. Gue udah serius, Meli. Ya kalau mau pilihan politik, pilihan jaksa udah. Iya that's bener. it. That's it.
Lanjut Mel, ini yang beneran Oh Mel. yang beneran, lo harus semangat kalau misalnya untuk ngejalanin kehidupan lo, karena hidup lo nggak berhenti di situ doang. Lo masih punya kehidupan selanjutnya, jadi harus tetap semangat. Oke? Thank Itu you doang sih Meli. sebenarnya gue. Udah kali ya, panjang banget dan Lucu seru banget banget pasti lagi. kayak kalau kalian mau ngelihat mungkin kita nextnya akan nge-host bareng di podcast Hai Kamu, kalian like sebanyak-banyaknya dan komen tulis Meli gitu. Jangan lupa dikasih emot boobsnya ya. Aduh Mel, thank you so much for Thank you so coming. much, Thank you so Siska. much udah mampir di podcast Hai Kamu dan kita bakal ngonten-ngonten lagi. Sekali lagi welcome back. Selamat menghirup udara bebas. Terima kasih, begitu juga kamu ya. Dan kita akan growing up together dan kaya raya together. Amin, manifesting, Manifesting kaya raya. kaya raya tahun 2025 Mantap. ya. Guys, sekian aku berbincang-bincangnya sama Meli. Itu tadi nostalgia dan flashback apa aja yang udah kita Laluin lewatin ya. bareng dan laluin bareng di dalam lapas atau di dalam rutan jeruji besi itu seperti apa. Buat kalian yang ada request bintang tamu siapa silakan komen juga, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube aku karena mungkin ini ada behind the scene-nya yang nggak bisa aku tampilkan di public. Jadi kalian harus subscribe dan member di channel YouTube aku. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di podcast Hai Kamu di minggu depan. So see you. Bye. Bye bye.